Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Manarima hari ini. Tentu Bapak Ibu semuanya menyiapkan diri untuk kita belajar firman Tuhan, dan kita tahu betapa pentingnya firman Tuhan. Alangkah baiknya kalau kita membuka acara Manarima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan kembali dan boleh belajar tentang firman Tuhan dalam acara Manarima hari ini. Kiranya hikmat daripada Roh Kudus tetap memberikan kepada kami pengajaran dan pengertian-pengertian yang baru untuk kami boleh makin mengenal akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah sikap orang kaya yang benar. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah sikap orang kaya yang benar. Kita akan menyelidiki di dalam Alkitab bagaimana sikap orang kaya yang benar, yang berkenan pada Tuhan dan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Yang pertama, sikap orang kaya yang benar adalah menyadari bahwa kekuatan untuk memperoleh kekayaan berasal dari Tuhan. Jadi, sikap orang kaya yang benar yang pertama adalah menyadari bahwa kekuatan untuk memperoleh kekayaan berasal dari Tuhan. Mari kita baca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaankulah dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sangat jelas di sini dalam Ulangan pasal 8 ayat 17, jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jadi ini suatu larangan yang disebutkan dalam firman Tuhan, bahwa kita memperoleh kekayaan bukan karena kekuasaan kita, bukan karena kekuatan tangan kita. Tapi jelas dalam ayat 18 dijelaskan di situ bahwa Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kita harus menyadari bahwa harta kekayaan yang kita miliki itu semata-mata adalah anugerah Tuhan, semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Kemudian kita akan melihat sikap orang kaya yang benar yang kedua adalah memuliakan Tuhan dengan harta dan hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi sikap orang kaya yang benar yang kedua adalah memuliakan Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Mari kita akan melihat di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi ini merupakan suatu perintah dari Tuhan untuk orang-orang kaya supaya mereka mengambil sikap yang benar, yaitu memuliakan Tuhan dengan harta dan hasil pertama dari segala penghasilan. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan ini,
apa yang akan didapatkan oleh kita? Kita lihat ayat selanjutnya, Amsal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi berkat Tuhan akan makin melimpah dicurahkan pada kita apabila kita memuliakan Tuhan dengan harta dan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Lumbung-lumbung kita akan diisi penuh, bukan cuma diisi penuh, tapi diisi penuh sampai melimpah-limpah, karena tidak bisa menampung lagi. Dan juga bejana pemerahan itu akan meluap dengan air buah anggurnya. Maksudnya bejana pemerahan juga tidak sanggup menampung air buah anggur sehingga meluap keluar. Itu menggambarkan berkat Tuhan yang amat luar biasa berlimpah-limpah bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, kita akan melihat sikap orang kaya yang benar yang ketiga, yaitu menaruh belas kasihan kepada orang lemah dan kaya akan kebajikan. Sekali lagi, menaruh belas kasihan kepada orang lemah dan kaya akan kebajikan. Nah, kita akan membaca dua ayat. Ayat yang pertama adalah Amsal pasal 19 ayat yang ke-17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jelas bagi mereka yang kaya dengan harta kemudian menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, maka dikatakan mereka memiutangi Tuhan. Jadi Tuhan sendiri nanti yang akan membayar dan membalas segala perbuatan kita dengan cara Tuhan, dengan berkat dari Tuhan sendiri. Kemudian kita akan membaca di dalam 1 Timotius 6 ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ini luar biasa. Firman Tuhan mengatakan supaya setiap orang yang kaya itu boleh berbuat baik. Setiap orang yang kaya itu bisa kaya di dalam kebajikan. Kemudian suka memberi dan suka membagi. Ya, itu adalah firman Tuhan yang diinginkan supaya setiap orang kaya memiliki sikap yang benar, yaitu menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah dan kaya akan kebajikan. Kemudian kita akan melihat sikap orang kaya yang benar yang keempat. Sikap orang kaya yang benar yang keempat adalah jangan tinggi hati dan berharap pada Allah. Sekali lagi, jangan tinggi hati dan berharap pada Allah. Kita membaca 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Firman Tuhan ini dengan sangat jelas ini menerangkan bahwa supaya orang-orang kaya di dunia ini tidak tinggi hati, supaya orang-orang kaya di dunia ini hanya berharap pada Allah, tidak kepada hal yang lain. Nah, kemudian yang terakhir kita akan memiliki bagaimana sikap orang kaya yang benar. Yang kelima, yaitu dalam Matius 6 ayat yang ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya,
dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi sikap orang kaya yang benar yang kelima adalah tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi mengumpulkan harta di sorga. Jadi ingat baik-baik, kita punya harta bukan untuk melasatkan kedagingan kita dengan segala kemewahan duniawi, tetapi kita mencoba mengumpulkan harta untuk berbuat baik, berbuat kebajikan, menolong orang-orang yang membutuhkan. Artinya tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas tentang 5 sikap orang kaya yang benar. Yang pertama adalah menyadari bahwa kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu berasal dari Tuhan. Sikap orang kaya yang benar yang kedua, memuliakan Tuhan dengan harta dan hasil pertama segala penghasilan. Sikap orang kaya yang benar yang ketiga adalah menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah dan kaya akan kebajikan. Lalu sikap orang kaya yang benar yang keempat itu adalah jangan tinggi hati dan berharap kepada Allah. Sikap orang kaya yang benar yang kelima, mengumpulkan harta di sorga, bukan mengumpulkan harta di bumi. Jadi ingat baik-baik, tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi mengumpulkan harta di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah membicarakan, mencoba untuk menjelaskan, mencoba untuk kami mengerti apa yang firman Tuhan katakan tentang sikap orang kaya yang benar itu. Supaya dengan demikian Tuhan kami makin diberkati, berlimpah-limpah, sehingga lumbung-lumbung kami terisi penuh sampai berlimpah, dan bejana pemerasan terisi air anggur sampai meluap. Berkat yang berkelimpahan karena kami taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.